10, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Saya, Henza Syahrida, dari SMA Negeri 2 Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan saya, Raffiani, dari SD Negeri 002 Armolek 1, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Saya, Raja Sahrina Linda, dari SD Negeri 004 Perkebunan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Henza. Apa kabar Ibu hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Iya sama, alhamdulillah sehat ya. Syukurlah. Rencananya Ibu hari ini akan melakukan praktek coaching, bukan begitu Ibu? Benar sekali Ibu. Oke, sebagai coachingnya siapa dan sebagai coachnya bagaimana Ibu? Sebagai coachnya itu saya sendiri Ibu, dan sebagai coachingnya nanti adalah Ibu Raffiani. Baik. Persiapan yang sudah Ibu lakukan sudah sejauh mana Bu? Apa yang akan Ibu lakukan untuk praktek coaching hari ini? Iya. Terima kasih sekali Bu Henza. Tentunya dalam pelaksanaan coaching ini saya sudah melakukan beberapa persiapan Ibu. Yang pertama yaitu saya sudah menggunakan tahapan, yaitu menggunakan jalur tahapan tirta. Yang mana yang pertama itu tentunya saya akan melaksanakan atau menanyakan kepada si coaching apa tujuan. Yang kedua, lalu saya nanti akan mengidentifikasi permasalahan yang hadapi oleh si coaching. Yang berikutnya baru saya akan merencanakan rencana aksi apa yang akan coaching lakukan Ibu. Lalu persiapan yang terakhir tentunya kami nanti akan bertanggung jawab atas permasalahan yang telah coaching pecahkan bersama saya Ibu. Tentunya nanti juga saya akan menerapkan 3 aspek di dalam menggunakan jalur tirta ini. Yang pertama nanti tentunya saya akan memiliki kesadaran penuh mungkin ya Bu ya, kesadaran penuh yang mana intinya nanti saya akan fokus apa permasalahan coaching yang akan kita bicarakan. Yang kedua tentunya saya harus mendengarkan secara aktif permasalahan yang coaching sampaikan kepada saya ya Ibu. Lalu yang ketiga tentunya nanti saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mana pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan nanti kepada Bu Raffiani akan memancing mungkin ya Ibu, memancing permasalahan apa yang nanti insya Allah akan kita selesaikan secara bersama-sama Ibu. Oke, berarti Ibu siap ya hari ini ya? Sangat siap sekali Ibu, sangat siap sekali. Baik Ibu, Ya. semoga coaching hari ini sukses dan berjalan dengan lancar. Amin. Ya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Linda. Waalaikumsalam Bu Ira. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Ibu Ira. Baik Bu, saya juga berterima kasih kepada Ibu Linda yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Iya Bu. Begini loh Bu, saya itu kan ngajar di kelas 5. Iya. Terus di kelas saya itu saya mempunyai satu murid yang belum bisa atau belum lancar membacanya, padahal dia sudah di kelas tinggi gitu loh Bu. Iya. Oh begitu ya Bu ya. Jadi murid Ibu tuh sudah duduk di kelas 5 ya Bu. Iya. Tapi belum juga lancar membaca. Iya. Iya. Setelah Ibu mengungkapkan permasalahan Ibu ini Bu, kira-kira dari permasalahan Ibu ini apa tujuan Ibu? Saya ingin ada solusi dalam permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Iya. Makanya saya mengajak ngobrol Ibu Linda
sekali Ibu. Semua permasalahan itu tentu ada solusi atau jalan terbaiknya. Jadi kalau boleh saya tahu Ibu, situasi seperti apa yang sekarang ini Ibu rasakan? Jujur ya Bu ya, setiap saya masuk kelas itu saya melihat anak itu dia semangatnya luar biasa sekali untuk belajar. Tetapi ya itu kalau saya memberikan materi, dia tidak bisa memahami karena dia membacanya belum lancar gitu. Sebenarnya memang kunci dari anak belajar itu memang harus bisa membaca ya Ibu Ira ya. Lalu selama ini sudah pernah Ibu bertanya kepada anak tersebut itu Bu, apa sebenarnya kemauan dari beliau itu dalam saat belajar itu? Sudah Bu, saya sudah bertanya kepada anak tersebut pembelajaran seperti apa yang dia inginkan saat belajar dengan saya Bu. Bagus sebenarnya itu Bu ya. Jadi kalau di dalam pembelajaran Ibu sudah pernah tidak menanyakan keinginan anak itu belajar yang bagaimana Ibu? Saya sudah menanyakan juga apa keinginan dari anak saya tersebut di saat belajar dengan saya. Dan saya juga sangat menginginkan anak-anak saya itu belajar dengan aktif dan berjalan dengan lancar pembelajaran di kelas. Apalagi ini kelas tinggi kan, kalau membacanya belum lancar itu agak sulit mengikuti pembelajarannya. Jadi memang kita ini Bu memang menginginkan ya Bu ya, anak yang apalagi sudah kelas 5 memang harus sudah bisa lancar membaca, lalu lebih aktif lagi di dalam proses pembelajaran. Mungkin itu yang Ibu harapkan ya Bu ya. Jadi kalau semuanya bisa membaca kan kelasnya menjadi hidup dan semua bisa aktif dalam pembelajarannya. Lalu di sini Bu, Ibu sudah bagaimana Ibu itu sudah, lalu mungkin apa yang selama ini dibutuhkan mungkin Ibu untuk mencapai hal tersebut gitu? Apakah mungkin sudah pernah Ibu lakukan dalam beberapa waktu dekat ini Ibu? Menurut saya sudah memberikan bimbingan secara individu kepada anak tersebut dengan membimbing dia dalam belajar membaca, baik di dalam kelas maupun di waktu senggang, di saat jam-jam istirahat atau jam pulang gitu. Sebenarnya sudah sangat luar biasa nih Bu ya, apa yang sudah Ibu lakukan selama ini, bagaimana cara Ibu membimbing anak-anak tersebut. Tapi memang benar Bu, setiap sesuatu hal yang kita inginkan itu memang perlu kita rencanakan. Bagaimana kita nanti Ibu bisa membuat suatu rencana Ibu ya, murid tersebut bagaimana supaya bisa membaca lancar membaca Ibu seperti teman-temannya ya kan Bu ya? Benar Bu. Sepertinya saya juga sudah berkomunikasi juga dengan orang tuanya agar di rumah juga dibantu membacanya dari sekolah saya. Itu sebenarnya sudah bagus itu Bu, apa yang sudah Ibu laksanakan. Sebenarnya itu memang kita sebagai guru ini memang sebenarnya harus sabar dan ikhlas nih Bu. Sebenarnya apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat sesuai dengan jalur Ibu. Sudah membuat perencanaan, sudah membuat program atau pembelajaran yang diminati oleh anak tersebut, sudah membimbingnya. Kira-kira Ibu kalau boleh saya tahu Ibu, kapan Ibu akan memulai melakukan hal-hal tersebut Ibu? Di dalam waktu dekat ini lah Bu, mungkin dalam beberapa hari ini saya akan mungkin membimbing dia secara individu agar dia lebih cepat lancar dalam membacanya, biar dalam belajar itu dia bisa memahami materi-materi yang diberikan oleh bukunya. Terima kasih itu Bu, udah bagus sekali, udah tepat itu Bu. Nanti mungkin saya berharap mungkin Bu beberapa minggu lagi mungkin
Ibu akan bercerita kembali kepada saya, Bu. Mungkin apakah nanti ada perubahan atau tidak terhadap anak tersebut ya, Bu ya? Ya, baik Bu. Bu Ira, setelah Ibu melakukan coaching bersama saya hari ini, bagaimana perasaan Ibu Ira sekarang, Bu Ira? Saya sudah merasa sangat lega dan bisa mengobrol sama Ibu dan mendapatkan pencerahan bagaimana cara saya mengatasi anak murid saya tersebut. Iya. Terima kasih banyak Bu Linda Ya, yang sudah sama-sama. memberikan motivasi juga kepada saya dalam mendidik dan membimbing anak yang seperti itu. Iya, terima kasih sama-sama Bu Ira. Kita sebagai pendidik memang kuncinya harus bersabar, ikhlas. Semoga anak murid Bu Ira ini menjadi orang yang sukses. Terima kasih ya Bu ya, Ibu Iya. sudah mendengarkan apa yang sedang saya hadapi di sekolah saya. Iya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Bu Ira. Ya, semoga saya bisa mengatasi masalah saya tersebut. Iya, sama-sama Bu Ira. Tetap semangat, berpikir yang positif. Semoga anak tersebut nanti menjadi orang yang lebih sukses daripada kita. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Bu Ira. Alhamdulillah Ibu Linda. Iya Bu. Kita beri aplaus dulu untuk kegiatan kita hari ini. Iya, terima kasih ya, Bu. Ya, Linda. kegiatan praktek coaching hari ini Ibu sangat luar biasa. Iya. Ibu Linda sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Dan saya melihat sudah terlihat alur tirta pada praktek coaching tadi, di mana saya melihat adanya tujuan yang jelas, identifikasi masalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga semua dapat digali permasalahannya. Setelah itu nampak oleh saya terlihatnya rencana aksi dan tanggung jawab dari kegiatan coaching tadi. Nah, hal yang ingin saya sampaikan Ibu dari praktek coaching ini khususnya kepada Bu Linda Iya Bu. selaku coach, Iya. menurut Ibu apa sih indikator keberhasilan dari diskusi tadi Ibu, dari praktek coaching tadi? Iya Bu. Terima kasih banyak Ibu Henza. Indikator keberhasilan dari coaching yang telah saya lakukan itu Ibu, tentunya coaching itu telah menemukan atau bisa mencari solusi dari permasalahan beliau Ibu. Lalu tentunya dari permasalahan tersebut sudah ada solusi yang mana nanti akan dilakukan melalui rencana aksi yang telah dibuat Ibu. Baik. Iya. Jadi untuk rencana nanti Ibu Iya. Linda akan melakukan sendiri pada pembelajaran berikutnya. Iya, Gitu ya, Bu ya? Iya Ibu. Nah, kemudian tadi Ibu Linda menyampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi lisens atau kehadiran penuh. Iya. Nah, di sini saya mengamati bahwa Ibu sudah dapat melakukan itu dengan baik. Iya. Nah, karena dengan adanya kehadiran penuh, menjadi pendengar yang setia pada praktek coaching, ini kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, ya, akan membuat coach tadi merasa terbuka Iya. dan merasa nyaman begitu, sehingga kita bisa menggali informasi dan solusi pun dapat ditemukan Iya. dengan kegiatan-kegiatan diskusi kita tadi. Iya. Ya, bagaimana menurut Ibu? Iya, sangat benar sekali itu Bu Oke, Enza. benar sekali ya. Iya. Oke, Ibu Ira, Ibu Linda, terima Iya. kasih. Hari ini kegiatannya sudah sangat berjalan dengan baik dan lancar. Iya, Ibu sama-sama. selaku coach sudah melakukan praktek coaching baik dengan Ibu Rafiani dan memberikan pembelajaran yang baik bagi kita semua. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama ya Bu Enza. Iya, semoga kedepannya kita sukses ya Bu ya. Iya, sama-sama ya Bu Iya, Enza. oke, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Enza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Antoni. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak Ibu? Alhamdulillah, sehat nih Pak. Maaf nih Pak, saya mengganggu waktu Bapak hari ini Pak. Ada waktu nggak ya Pak hari ini Pak? Ada Bu, kebetulan saya lagi santai nih Bu. Emang ada apa nih Bu? Ada yang bisa bantu Bu? Ini Pak, ada
permasalahan mungkin sedikit ya kan Pak, yang terjadi kegelisahan nih Pak dalam hati saya Pak. Iya. Jadi mungkin di sini saya sedikit bercerita nih Pak dengan Bapak Pak. Silakan Bu, kira-kira apa nih Bu masalah yang Ibu hadapi? Begini nih Pak, saya kan memang 2 tahun ini Pak menjadi guru kelas nih Pak, guru kelas 2, yang mana di SD di kelas 2 itu Pak baru 2 tahun ini melaksanakan kurikulum merdeka Pak. Jadi di dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu kan Pak ada pembelajaran kelima tuh Pak, tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila Pak. Dari Ibu yang menceritakan tadi nih Bu, apa harapan Ibu ke depannya? Iya Pak, harapan saya itu kan Pak, selama ini kan Pak, selama 2 tahun ini Pak, itu pembelajaran P5 di sekolah saya itu Pak sebenarnya sudah dilaksanakan Pak, tetapi belum dilaksanakan secara maksimal Pak. Terutama kami belum pernah melakukan atau menggelar hasil karya anak-anak nih Pak. Itu permasalahan yang saya hadapi sama ini Pak. Dari yang disampaikan tadi, jadi Ibu mau P5 ini Bu ya? Iya Pak. Hasilnya ini bisa di akhir semester menggelar hasil karya Bu ya? Iya benar sekali Pak. Jadi adakah yang sudah Ibu lakukan sebelumnya Bu? Iya Pak. Sebenarnya kami itu sudah melakukan beberapa kegiatan nih Pak. Yang pertama, saya secara pribadi itu sudah mencari informasi nih Pak ke sekolah-sekolah lain. Lalu juga saya mencari informasi melalui media sosial nih Pak. Lalu kami juga di sekolah sudah membuat beberapa program nih Pak. Apa yang akan kami lakukan di dalam pembelajaran P5 ini Pak. Lalu di sini nih Pak, seolah-olah program yang kami buat itu belum berjalan dengan semaksimal Pak. Jadi kalau kelas rendah ini kan Pak tahu sendiri lah kan Pak, bagaimana ya kan Pak cara membimbingnya, cara berkomunikasinya. Mungkin kami sebagai guru-guru mungkin harus lebih ekstra kan ya Pak ya. Jadi yang dari Ibu sudah jelaskan tadi, Ibu sudah berusaha Bu ya? Iya Pak. Menerapkan pembelajaran P5 ini sesuai dengan tema dan program yang disepakati. Iya Pak. Tapi masih terdapat permasalahannya Ibu ya. Jadi kira-kiranya Bu, langkah selanjutnya yang Ibu akan lakukan? Inilah ya Pak ya. Tentunya mungkin saya akan berkolaborasi ya Pak ya dengan rekan sejawat saya dalam permasalahan ini mungkin ya Pak ya. Iya. Jadi Ibu sudah berusaha ya Bu ya, untuk berkoordinasi mungkin dengan melibatkan sejawat, dengan menurut Ibu untuk menggelar kayak ini. Apakah dalam kegiatan ini ada yang membantu Ibu Bu? Ada Pak, seperti yang telah saya komunikasikan tadi kan Pak sama Bapak, saya sudah berkomunikasi juga sama rekan sejawat saya ya Pak, terutama yang sama-sama kelas 2 lah mungkin ya Pak ya, bagaimana program yang telah disepakati secara bersama itu bisa dilaksanakan ya Pak. Iya. Jadi Ibu punya harapan besar juga bisa menggelar hasil karya Bu ya selama pembelajaran P5 ini. Apakah Ibu sudah menyampaikan ke rekan-rekan Ibu tentang rencana ini Bu? Rencana saya nanti mungkin ya Pak, baru mungkin saya komunikasikan kepada teman sejawat saya, kepada kepala sekolah tentang keinginan saya untuk menggelar hasil karya anak di
akhir semester ini atau di tahun ini, Pak. Iya. Nah sekali Bu ya, jadi dari Iya. yang disampaikan tadi Ibu sudah menyampaikan ya Iya. dengan sejawat Mm-mm. ada kegiatan ini berjalan dengan baik ya. Iya. Jadi apa harapan Ibu selanjutnya nih Bu dengan rekan sejawat itu? Saya berharap itu Pak, teman-teman saya itu sepemikiran dengan saya Pak, menginginkan di tahun ini bisa melakukan atau melaksanakan menampilkan hasil-hasil karya anak tersebut. Nah, karena memang dalam 2 tahun ini belum pernah dilaksanakan nih Pak. Gitu ya. Jadi sekarang Ibu sudah mendapatkan sedikit solusi ya Iya. dari masalah Ibu. Tapi mungkin ada beberapa sejawat Ibu yang belum mengerti nih Bu ya Iya, Pak. tentang apa yang Ibu programkan. Iya. Baik Bu, Ibu sudah mengajak rekan Ibu Iya. bersama. Iya Pak. Kemudian masih ada ya dari beberapa rekan sejawat Ibu yang kurang peduli nih Bu ya Iya. dengan program ini. Jadi kira-kira nih Bu, apa yang Ibu lakukan dengan rekan sejawat Ibu yang seperti ini? Iya tuh Pak. Ada sih memang kan Pak, beberapa orang gitu ya kan Pak, masih cuek, tidak peduli, masih belum mengikuti program yang sudah dibuat oleh sekolah. Padahal program itu kan dibuat secara bersama-sama nih Pak. Mungkin saya nanti akan meminta bantuan kepala sekolah. Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam Bu Linda. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Linda. Bu Linda gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Yesi, berarti kan hari ini Bu Yesi akan melakukan coaching, yang mana Bu Yesi sebagai coach dan Bu Henza nanti akan sebagai coaching. Jadi di sini saya akan bertanya nih Bu Yesi, persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk pelaksanaan coaching Ibu hari ini? Persiapan yang saya lakukan tentu saja nanti saya akan melakukan perbincangan atau percakapan dengan Bu Enza tentang masalah yang dihadapi oleh Bu Enza. Nanti akan kita sesuaikan dengan alur tirta yang terdiri dari rencana, identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab Bu Linda. Iya. Jadi persiapan coaching hari ini udah mantap lah ya Bu Yesi ya. Insyaallah. Insyaallah, iya. Baiklah, semoga nanti saya berdoa, berharap juga nanti semoga coaching Bu Yesi nanti berjalan dengan lancar gitu ya kan. Dan juga saya mengingatkan, jangan lupa nanti 3 aspek yang harus Ibu penuhi dalam pelaksanaan coaching nanti. Yang pertama yaitu harus Bu Yesi memiliki kehadiran yang penuh. Yang kedua yaitu harus mendengarkan secara aktif. Yang ketiga nanti tentunya Bu Yesi harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Siap Bu Linda, makasih Bu Linda sudah mengingatkan. Iya, sama-sama Bu Yesi. Semoga acara coaching Bu Yesi hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan sedikit pun. Amin, makasih Bu Linda. Silakan Bu Yesi. Terima kasih. Begini loh Bu, saya kan mengajar di kelas 12. Jadi di kelas 12 itu Bu, ada seorang anak itu dalam tanda kutip menurut saya itu sangat istimewa Bu, dari segi karakternya dan perilakunya. Jadi di sini anak ini sering membuat teman-temannya di kelas itu nangis Bu. Jadi semacam troublemaker loh di kelas itu Bu. Seperti dia keroknya seperti itu. Oh, jadi masalah anak ya Bu Enza, anak yang Benar memang sekali. berperilaku dalam tanda kutip ya Bu Enza, Iya. sehingga teman-temannya ada yang nangis ya Bu Enza. Iya begitu. Nah Bu Enza, yang diharapkan dari diskusi kita kali ini apa Bu Enza? Saya mengharapkan dari saya pribadi, saya ingin membimbing si anak ini untuk menjadi murid yang mempunyai pribadi yang baik lah begitu. Jadi dia tidak lagi menjadi
melakukan hal-hal yang mengganggu teman-teman. Kemudian juga saya sendiri pribadi juga ingin belajar bagaimana mengontrol emosi saya untuk memanajemen diri saya sendiri. Seperti itu Ibu. Tapi harapan Bu Enza ingin anaknya lebih berperilaku baik ya. Iya, tepat sekali. Kemudian Bu Enza juga ingin mengontrol emosi supaya emosi Bu Enza saat berhadapan dengan anak dan tanda kutip tadi ya tidak meledak ya. Ya seperti itu, benar Ibu. Karena bawaannya pada melihat anak ini pengennya marah aja gitu Bu. Kadang ya kasihan juga si anak ya, tapi mungkin karena sudah di level seperti itu ya Bu ya. Jadi membuat kita itu secara tidak langsung udah bawaannya udah mau marah aja seperti itu. Jadi juga pengendalian pada diri saya mengenai emosi seperti itu. Nah, menurut Bu Enza, penyebab anak yang berperilaku tanda kutip tadi apa nih Bu Enza? Ya, saya merasa Bu ini lingkungan mereka, lingkungan anak ini Bu, baik itu di rumah tangganya dan juga di lingkungan di mana dia tinggal lebih besarkan. Menurut saya seperti itu Ibu. Penyebab dari tingkah laku anak ini boleh dikatakan bandel itu dari faktor keluarga dan juga lingkungan di sekitarnya. Berarti faktor penyebabnya dari lingkungan dan keluarga ya? Iya, iya benar sekali. Nah, menurut Bu Enza, solusi untuk menghadapi permasalahan ini gimana Bu Enza? Ya, saya merasa saya harus melakukan pendekatan personal, pendekatan pribadi. Ini saya akan berkonsultasi dulu dengan selaku wali kelasnya ya Bu ya. Saya ingin berkonsultasi juga dengan guru BK, kemudian dengan bagian kesiswaan dan tentunya akan memanggil orang tua murid. Nah, dan juga si anak ini, saya ingin ngobrol, tanda petik itu ingin bicara dari hati ke hati. Saya ingin berusaha menyentuh hatinya, apa sih masalahnya kamu kok bisa sebegini nakalnya begitu. Jadi ingin adanya komunikasi dua arah dari orang tua juga dan dari anak itu sendiri. Seperti itu yang ingin saya lakukan. Berarti ada banyak pihak yang mau dilibatkan ya Bu Enza? Iya. Mulai dari guru BK, kemudian orang tua yang akan dilibatkan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Enza terkait masalah anak ini ya Bu Enza. Benar sekali. Nah, menurut Bu Enza untuk berkoordinasi dalam melakukan diskusi penyelesaian masalah anak ini dengan orang tua, siapa yang ingin Bu Enza libatkan untuk melakukan koordinasi ini Bu Enza? Ya, yang jelas tentunya dengan kepala sekolah yang harus tahu apa yang akan dilakukan oleh wali kelas. Kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan guru BK, kemudian dengan wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, tentunya orang tua murid dan anak itu sendiri. Ya, Itu kita bisa koordinasi. Kalau menurut saya udah bagus nih ya Bu Enza, sudah berkoordinasi dengan semua pihak. Iya. Nah, menurut Bu Enza ini bisa dilaksanakan dalam 1 atau 2 minggu ini ya Bu Enza ya? Ya, insya Allah rencananya saya akan melaksanakan ini dalam minggu ini. Minggu ini saya akan laksanakan. Menurut Bu Enza, komitmen yang bisa Ibu ambil untuk menyelesaikan atau untuk mengatasi masalah ini bagaimana Bu Enza? Saya berkomitmen bagaimana bisa mengubah karakter anak ini jadi lebih baik dan juga diri saya sendiri. Itu komitmen yang akan saya laksanakan. Iya, memang Bu Enza untuk menghadapi permasalahan anak ini ya Bu Enza memang dipengaruhi oleh masalah lingkungan, baik itu lingkungan keluarga atau teman sebayanya, apalagi sekarang ini penggunaan HP ya Bu Enza. Apabila kalau tidak dikontrol baik oleh guru ataupun oleh orang tua, ini akan memberikan dampak yang sangat negatif kepada anak ya Bu Enza. Jadi nanti saya juga berharap nih sama Bu Enza, Bu Enza nanti dapat menyusun program, kemudian berkoordinasi dengan orang tua sehingga orang tua tahu bagaimana keadaannya, sehingga nanti orang
tua tahu bagaimana keadaan anaknya di sekolah. Jadi nanti seperti yang kita harapkan, ya memang tujuan pendidikan kita itu untuk menjadikan anak-anak yang berbudi itu luhur ya Bu Enza. Ya. Jadi saya memang berharap nanti ada perubahan dari tingkah laku anak yang dalam tanda kutip tadi ya Bu Enza. Benar sekali. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu. Sekarang bagaimana perasaan Bu Enza setelah curhat nih dengan saya misalnya selaku teman sejawat Bu Enza? Ya, tentunya Bu, kita kalau udah bercerita menyampaikan unek-unek itu ya ada rasa mudah. Artinya ada teman yang mendengarkan dan juga meskipun solusi dari permasalahan itu ada di diri kita sendiri sih. Kita merasa ada support atau bantuan dukungan dari teman-teman mau mendengarkan dan memberikan supportnya tentunya itu yang kita harapkan. Jadi tentu saja ini saya merasa sangat lega sekali itu. Iya Bu Enza, karena memang kita sebagai guru itu kalau memang ada permasalahan enaknya memang kita diskusikan sama-sama ya Bu Enza. Seperti yang Bu Enza katakan tadi, walaupun solusinya dari kita sendiri, Ya, betul. tetapi setidaknya dengan adanya teman yang mendengarkan, berarti kita semakin apa ya? Seperti ada yang menyokong kita, seperti ada yang apa namanya mendukung apa yang akan kita rencanakan seperti itu ya Bu Enza. Untuk kedepannya saya ucapkan semoga Bu Enza bisa menyelesaikan permasalahannya ya Bu Enza. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Maaf merepotkan sudah mengganggu Ibu. Mau ganggu istirahat Ibu tentunya ya. Oke Ibu, terima kasih. Saya mohon maaf dulu karena mungkin saya ada masuk lagi mengajar di kelas berikutnya. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.